Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Pertama, surveyor akan melihat dokumen regulasi yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. Surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. 3. Surveyor akan melakukan observasi. Keempat, surveyor akan melakukan wawancara. Dan yang kelima atau yang terakhir, surveyor akan meminta dilakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah kita sudah melakukan kerjakan yang kita tulis dan tulis yang kita kerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ini adalah video saya yang ke-250 yang akan membahas pemanfaatan herbal di masa pandemi. Sebelum melihat video 250 ini, saya anjurkan Sobat Sehat melihat video 123 dan video 248 sampai dengan 249. Kita akan membahas pedoman penggunaan herbal dan suplemen kesehatan di masa pandemik dalam beberapa video, meliputi prinsip pemanfaatan dari obat tradisional dan suplemen kesehatan, pemanfaatan herbal, dan pemanfaatan suplemen kesehatan. Mulai video 250 ini, kita akan bahas dulu tentang pemanfaatan herbal secara bertahap. Ada 7 herbal yang akan kita bahas, meliputi kunyit, temulawak, jahe, buah jambu biji, daun jambu biji, dan meniran serta sambiloto. Berikut tumbuhan obat yang akan dimanfaatkan setelah mempertimbangkan keamanan untuk dikonsumsi dan adanya dukungan data penelitian berkaitan dengan bukti aktivitas ke arah memelihara daya tahan tubuh. Nah, video 256 ini kita akan membahas dulu yang pertama, yaitu kunyit. Kita akan bahas informasi umum, khasiat, bukti ilmiah, penggunaan, keamanan, perhatian dan peringatan, serta status regulasi di Indonesia. Kita bahas dulu informasi umum. Lihat gambar kunyit di video, ya. Kunyit sudah dikenal sejak lama sebagai salah satu bahan yang digunakan untuk mengobati beberapa keluhan. Kunyit memiliki kandungan kimia yaitu karbohidrat 69,4%, kurkuminoid atau campuran dari kurkumin, demetoksikurkumin, dan bis-demetoksikurkumin, dan minyak atsiri 5,8%. Berdasarkan referensi dari Gallen et al. Tahun 2018. Lalu apa khasiat kunyit? Apa bukti empirisnya? Rimpang yang dicampur dengan susu hangat digunakan untuk menyembuhkan pilek, bronkitis, dan asma. Sedangkan perasan rimpang segar dapat dioleskan pada infeksi kulit. Ini semua ada dalam referensi, ya. Kemudian rimpang kunyit juga disebutkan memiliki khasiat meredakan berbagai radang, rematik, perut nyeri, penyakit hati, batu ginjal, dan membersihkan haid. Adakah bukti ilmiahnya? Ada beberapa uji yang sudah dilakukan. Pertama, uji aktivitas terhadap sistem imun. Penelitian aktivitas imunomodulator secara in vivo dengan menggunakan beberapa bahan yang terkait dari kunyit dan dilakukan pada mencit albino yang disentetisasi dengan sel darah merah kambing, memperlihatkan bahwa nanokurkumin pada dosis 5 mg per kilogram dan 10 mg per kilogram meningkatkan respon imun yang memediasi respon awal sel dibandingkan kontrol. Hasil yang sama juga terjadi pada antibodi humoral sekunder, di mana produksi sel darah putih dan berat organ limfoid juga meningkat pada kelompok yang diberikan 10 mg per kilogram nanokurkumin. Penelitian lain telah dilakukan untuk mengetahui efek dari pemberian fitonutrien yang dipasok secara postrum
pada sapi perah. Fitonutrien yang digunakan seperti oleoresin, kurkuma 2 gram per sapi, dan ekstrak bawang 2 gram per sapi, oleoserin capsicum 2 gram per sapi, dan studi selama 23 hari diperoleh hasil bahwa semua fitonutrien memberikan efek imunostimulan dengan cara mengaktifasi dan induksi ekspansi sel CD4. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efek imunostimulan dari kunyit. Kemudian yang kedua, uji aktivitas sebagai antivirus. Penelitian in vivo, kombinasi ekstrak etanol 30% dari Artemisia capillaris, Sanguisorba officinalis, dan Curcuma longa pada mencit yang diinduksi genom HPV virus hepatitis B secara hidrodinamik menunjukkan bahwa baik kombinasi ketiga ekstrak maupun yang diberikan bersama dengan entecavir mampu menekan replikasi HPV dan produksi sitokin inflamasi tanpa menunjukkan toksisitas. Kemudian yang ketiga, ada uji aktivitas sebagai antiinflamasi. Penelitian aktivitas inflamasi secara in vivo sudah dilakukan juga terhadap kunyit yang menunjukkan bahwa ekstrak air bebas minyak dari kunyit pada 3 tingkat dosis secara signifikan menghambat inflamasi pada kedua model penelitian, sebagaimana dibuktikan dengan pengurangan berat telinga dan penurunan bobot basah dan kering dari pelet kapas jika dibandingkan dengan kontrol, yang menunjukkan adanya efek antiinflamasi terhadap inflamasi akut dan kronis yang sebanding dengan efek dari curcuminoid dan tumerones atau minyak atsiri. Yang keempat, uji aktivitas sebagai antioksidan. Pemberian ekstrak rimpang kunyit pada tikus yang diinduksi menunjukkan penurunan secara signifikan peroksidasi lipid membran dalam hati. Dan ini menunjukkan perlindungan yang signifikan terhadap cedera hati dengan meningkatkan hepatic superoksid dismutase dan aktivitas glutathione peroksidase dan jumlah glutathione pada kelompok perlakuan yang mengarah pada penurunan tingkat lipid peroksidase. Oleh karena itu, ekstrak rimpang kunyit dan kurkumin merupakan agen antioksidan yang potensial terhadap hepatotoksiksitas akut. Selanjutnya, bagaimana penggunaan kunyit? Pertama, penggunaan berdasarkan cabai puyang sebanyak 25 gram kunyit segar dicuci bersih, diparut, diperas, disaring, ditambah 1 sendok makan madu. Kemudian diminum 2 kali sehari. Yang kedua, bahan kering 3-4 gram per hari. Serbuk 1,5 sampai 3 gram per hari. Infus oral 0,5 sampai 1 gram 3 kali sehari. Ini menurut WHO. Ketiga, serbuk harus dikonsumsi 2-3 kali sehari setelah makan. Teh 2-3 gelas dikonsumsi di antara saat makan. 4. Untuk membuat teh, panaskan 0,5 sampai 1 gram obat pada air mendidih, tutup, tunggu 5 menit. Bagaimana keamanan kunyit? Menurut Gallen et al. Tahun 2018, kunyit dan kurkumin bersifat non-mutagenik dan tidak ada toksisitas reproduksi yang teramati. FDA menggolongkan kunyit ke dalam generally recognized as safe atau GRAS. Ketiga, tidak ada efek samping mayor yang dilaporkan pada studi klinik penggunaan ekstrak kunyit dan demikian juga kurkumin hingga dosis 8 gram per hari selama 3 bulan. Pada uji klinik lain, efek samping ringan seperti mual, diare, sakit kepala, kelelahan dan mengantuk dilaporkan pada kelompok kunyit dengan dosis 2 gram per hari, yaitu serbuk kering rimpang kunyit. Keempat, tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat golongan non-steroidal anti-inflammatory drug atau NSAID, antiplatelet dan anti-hiperlipidemia. Kelima,
Penggunaan pada penderita penyumbatan saluran empedu, kolangitis, batu empedu atau penyakit empedu lainnya sebaiknya berkonsultasi pada dokter. Keenam, penggunaannya tidak dianjurkan pada ibu hamil dan menyusui karena kurangnya data yang relevan tentang keamanan penggunaan selama kehamilan dan menyusui. Peringatan dan perhatian hampir tidak ada. Terus kemudian bagaimana status regulasi di Indonesia? Obat tradisional mengandung kunyit sudah banyak didaftarkan dengan klaim yang disetujui, antara lain membantu memelihara kesehatan tubuh, membantu meredakan nyeri pada persendian, membantu memelihara kesehatan fungsi hati, membantu memperbaiki nafsu makan. Demikianlah Sobat Sehat, di video 250 ini kita telah membahas pemanfaatan herbal kunyit sebagai bahasan kedua dari pedoman penggunaan herbal dan suplemen kesehatan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia, baik dari PP POM Mei 2020. Sobat Sehat bisa melihat lebih rinci pada beberapa peraturan perundangan, termasuk surat edaran pedoman penggunaan herbal dan suplemen kesehatan dalam menghadapi COVID-19 yang dikeluarkan oleh BPOM Mei 2020. Kita akan bertemu kembali di video 251 untuk membahas tentang pemanfaatan herbal yang kedua, yaitu temulawak. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.